Teman-teman, selamat siang. Kita akan segera mulai untuk KTB kita hari ini. Kita akan doa dulu. Saya akan mimpin kita dalam doa seperti itu ya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul. Saat ini Engkau sendiri menolong, memberkati kami di dalam kami terus mendalami kebenaran firman, sehingga kami hidup serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan coba mereview lagi supaya kita memahami tentang apa yang kita lakukan di dalam perjalanan ini dari 2 minggu lalu ya. Nggak kerasa ya, udah 2 minggu aja gitu. Nah, kita akan melihat atau mempelajari buku ini. Jadi berpikir, bertindak menjadi seperti Yesus yang ditulis oleh Randy Frazee bersama dengan Robert Nolan, yaitu kita akan menempuh perjalanan spiritual sehingga akhirnya kita menjadi seperti Yesus. Jadi memang panggilan kita adalah serupa dan segambar dengan Kristus kan. Makanya kita terus belajar seperti apa sih hidup menjadi seperti Kristus. 2 minggu lalu kita membahas tentang ini. Berpikir seperti Yesus, apa yang aku percayai. Apa yang aku percaya itu berkaitan dengan konsep tentang Allah, berkaitan dengan seperti apa konsep kita tentang Allah, dan seperti apa makna tentang Allah itu di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita, teman-teman. Kita akan coba melihat tentang hal ini. Jadi keyakinan yang kedua adalah kita bicara tentang Allah yang personal. Jadi kita akan lihat dulu Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Silakan siapa yang membaca untuk itu. Silakan. Jojo, Warren, atau Josh. Nyanyi siakah? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, nah teman-teman, kita akan melihat di dalam keyakinan yang kedua ini ketika bicara tentang Allah yang personal. Ketika bicara tentang personal, pasti kita tahu gitu ya. Personal itu punya arti bahwa Allah yang berpribadi atau Allah yang pribadi. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita konsepnya harus jelas dulu. Jadi 2 minggu lalu kita memahami bahwa di dalam iman kekristenan, bahwa kita percaya, menyembah, dan diselamatkan di dalam konsep tentang Allah Tritunggal itu. Jadi orang Kristen menyembah satu Allah. Iya. Jadi kalau orang bilang gini, orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Ya enggak. Orang Kristen itu menyembah satu Allah. Di dalam satu Allah itu, Allah yang tunggal, Allah yang esa itu, maka terdapat 3 pribadi yang kita sebut dengan sebuah seruan yaitu Allah Tritunggal. Teman-teman, ketika kita bicara tentang Allah Tritunggal, adalah satu-satunya Allah yang benar itu. Jadi kalau kita melihat akan hal ini, maka kita akan berkata, berarti di luar Allah Tritunggal, maka Alkitab berkata tidak ada Allah yang benar. Atau tidak ada Allah lagi. Maka kita akan berkata iya. Di dalam konsep Alkitab, di dalam konsep iman kekristenan, Allah itu esa. Allah itu satu natur, 3 pribadi, dan itulah Allah yang benar. Sehingga di luar itu, kita bisa berkata di dalam sudut pandang iman kekristenan tidak ada Allah dan tidak ada Allah yang benar. Tetapi pertanyaannya gini, kalau Allah itu benar, maka apakah dia baik? Jadi itu pertanyaan penting.
Apakah Allah yang benar itu adalah Allah yang baik? Kenapa? Karena seringkali konsep di dalam misalkan agama-agama kuno pada masa bangsa Israel misalkan, maka mereka meyakini bahwa dewa-dewa mereka, dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain itu adalah dewa-dewa yang tidak baik. Jadi dewa-dewa yang cenderung murka, dewa-dewa yang cenderung untuk didiamkan kemurkaannya atau ditahan kemurkaannya, makanya harus dipersembahkan korban. Korbannya seperti apa? Korbannya misalkan anak. Jadi anak yang dipersembahkan kepada para dewa supaya dewa itu tidak murka. Jadi teman-teman ketika melihat akan hal ini, maka apakah konsep tentang Allah di dalam iman kekristenan juga sama? Bahwa Allah itu sebenarnya enggak baik. Tetapi Allah itu bisa jadi baik kalau kita tanda kutip menyogok Allah dengan berbagai korban. Kalau bangsa Israel tanda kutip menyogok Allah dengan berbagai korban. Domba lah, burung tekukur lah, tepung lah. Kalau kalian lihat di Perjanjian Lama tentang konsep korban dari bangsa Israel kepada Allah. Maka apakah Allah yang sama itu juga sebenarnya nggak baik. Tetapi karena memang korban, maka Allah diredahkan sehingga dia seakan-akan baik. Teman-teman, apakah dia baik? Apakah Allah itu baik? Konsep ini yang kita harus pahami, bahwa Allah tidak harus menjadi baik untuk ada. Jadi ini menarik. Konsep di dalam buku ini berkata bahwa Allah tidak harus menjadi baik untuk ada. Allah yang benar tidak harus menjadi baik karena memang dia baik. Jadi tidak harus pura-pura baik. Karena memang naturnya, keberadaannya, dirinya adalah Allah yang baik itu. Jadi Allah yang baik itu apakah Allah tidak menghukum? Ya, Allah menghukum. Kenapa? Karena kebaikannya. Sehingga dia menghukum bangsa Israel yang melakukan kesalahan. Apakah Allah yang baik itu tidak memberikan hukuman mati untuk bangsa Israel melakukan dosa? Ya, Allah berikan hukuman mati. Kenapa? Karena dia baik. Sehingga dia menghukum yang salah dan hukumannya itu keras. Jadi konsep Allah itu baik karena memang dia itu baik. Teman-teman, Allah kita baik yang memiliki kerinduan di dalam sebuah hubungan personal, hubungan pribadi dengan kita. Jadi Allah yang baik itu bukan hanya sekedar Allah yang baik di dalam sebuah ruang dan tempat yang maha jauh itu. Di langit, di surga, dan dia nggak mau gapai. Dia hanya mau dilihat sebagai Allah yang baik, tetapi dia tidak mau bersentuhan dengan manusia, karena manusia itu tidak baik. Tetapi di dalam konsep iman kekristenan berkata tidak, bahwa Allah kita yang baik juga Allah yang punya kerinduan dan Allah yang punya tindakan di dalam sebuah hubungan pribadi dengan kita. Jadi antara kebaikan Allah yang ditunjukkan dengan sebuah relasi dengan manusia. Teman-teman, ketika kita melihat hal ini, maka dua konsep yang salah tentang Allah dan ciptaan. Nah, ini yang berkembang sebenarnya. Setidaknya dua konsep ini yang berkembang. Yang pertama, Allah tidak terlibat dalam penciptaan yang tanpa rancangan atau disebut sebagai fatalisme. Jadi di dalam buku ini, saya baca ya tentang fatalisme ini. Dikatakan di sini, saya buka dulu. Nah, dikatakan Allah tidak terlibat dalam penciptaan yang tanpa rancangan atau fatalisme. Jalan pikiran ini menunjukkan bahwa hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita karena tidak ada Allah dan tidak ada rancangan. Jadi hal-hal buruk gitu ya, perang gitu ya, atau masa sekarang COVID gitu. Maka orang yang menganggap bahwa Allah tidak terlibat dalam penciptaan yang tanpa rancangan, maka orang-orang yang berpikir seperti ini berkata bahwa tidak ada Allah.
dan tidak ada rancangan. Atau jika Allah ada, Dia telah menetapkan dunia sedemikian rupa sehingga pilihan dan tindakan kita tidak ada kaitan sama sekali, sehingga disebut sebagai que sera sera. Jadi filosofi yang sama seperti yang ada di balik kata stiker mobil, yaitu apa yang terjadi, ya terjadilah. Jadi ya udahlah, kalau Allah ada, tapi dia nggak bertindak, nggak mau turut campur tangan di dalam rancangan penciptaan, sehingga ciptaan itu ya udah muncul dengan sendirinya. Jadi ini bisa mengarah kepada konsep misalkan evolusi. Allah itu ada, tetapi kemudian Allah yang ada itu membiarkan ciptaannya itu muncul tanpa diatur oleh Tuhan. Atau Allah itu nggak ada, ya udah di luar itu bebas ciptaan itu melakukan apapun karena Allah itu tidak ada. Itu fatalisme. Kemudian konsep yang kedua, konsep yaitu Allah terlibat dalam penciptaan, tetapi tidak terlibat dalam kehidupan kita, atau kita kenal dengan istilah deisme. Jadi penganut pola pikir ini beranggapan seperti ini, bahwa hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita karena Allah menciptakan alam semesta ini seperti membuat jam tangan, memutarnya sekali untuk menjalankannya dan kemudian membiarkannya berputar secara otomatis mengikuti hukum alam yang sudah Dia tentukan. Jadi konsep yang kedua ini menunjukkan bahwa Allah itu cuma sebagai pencipta. Tuh dia cuma pencet tombol on gitu ya. Tombol play dan kemudian segala yang ciptaan ini berputar dengan sedemikian rupa mengikuti hukum alam. Matahari terbit, matahari terbenam, kemudian bulan dan bintang muncul, tumbuh-tumbuhan bertumbuh untuk jadi makanan manusia. Manusia bercocok tanam, tumbuh tunas, tumbuh pohon, tumbuh buah. Tetapi Allah tidak terlibat di dalam kehidupan itu, yaitu hukum alam aja. Tidak ada hukum ilahi di situ. Nah, ini dua konsep fatalisme dan deisme yang ingin menekankan bahwa Allah itu jauh. Allah itu nggak mau berelasi dengan ciptaannya. Allah ya udah yang maha kuasa itu, yang maha baik itu, tapi nggak mau berelasi dengan manusia. Karena itu kita memandang dan menilai dua paham ini, yang menilai tentang Allah adalah pemahaman yang keliru. Kenapa keliru? Ya karena Allah yang kita percaya di dalam iman kekristenan adalah Allah yang terlibat di dalam merancangkan akan ciptaan, dan Allah yang telah menciptakan yang juga terlibat di dalam perjalanan sejarah manusia. Tetapi Allah kita adalah Allah yang terlibat dan peduli dengan kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, di dalam Mazmur 121 tadi yang dibaca oleh Jos, dikatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Jadi pemazmur ini di dalam kegalauannya, di dalam pencariannya, di dalam permasalahan yang dia hadapi, dia berkata bahwa di mana sih pertolongan itu? Kemudian konsepnya gunung gitu ya. Bagi orang-orang pada dunia kuno, itu gunung itu ada tempat perlindungan. Karena itu kalau kita lihat bangsa Israel itu seringkali di kitab Mazmur itu digambarkan bahwa Allah itu kota bentengku. Allah itu gunung batuku. Kenapa? Karena konsep mereka gunung itu sebagai tempat, satu sisi tempat yang bahaya karena para perampok itu bisa sembunyi dan menyergap orang yang lewat di sekitar gunung itu. Tetapi bisa menjadi tempat persembunyian yang aman dari para musuh. Dan konsep ini dituangkan, diyakini oleh pemazmur ketika dia memandang kepada Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang kedua dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jelas dikatakan pertolonganku ialah dari Sang Pencipta itu. Allah yang telah menciptakan dan Allah yang telah memelihara ciptaannya dan yang sanggup menolongku. Jadi dengan kata lain, pemazmur itu meyakini sekalipun Allah adalah Allah yang menciptakan, tetapi dia juga tetap terlibat di situ untuk memberikan pertolongan.
Dia tetap peduli di situ untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan keseharian di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Nah, konsep penting tentang Allah. Setidaknya ada beberapa hal konsep penting ketika kita bicara tentang Allah. Yang pertama, Allah itu di atas kita. Transcendent kalau bahasa kerennya gitu. Allah di atas kita. Allah itu lebih tinggi dari kita. Karena itu kalau kita ibadah gitu ya, maka kita dipanggil untuk mengagungkan Dia. Dipanggil untuk memuliakan Dia. Dipanggil untuk menghormati Dia. Karena itu kalau kita doa gitu ya, maka kepala kita itu cenderung ke atas, menengadah ke atas. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu tempatnya, tahtanya, yaitu di kemuliaan di atas. Teman-teman coba kita lihat di dalam Mazmur 8 misalnya. Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Silakan, siapa yang mau baca? Jojo, Warren atau Josh? Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Mazmur 8 4 sampai 7. Silakan Jojo, Warren atau Josh. Silakan. Jojo deh, Jojo. Silakan Jo. Mazmur 8 4 sampai 7. Bentar, Ustaz. Tadi. Bentar, Ustaz. Ya. Mazmur. Mazmur 8 4 sampai 7. Mazmur bahasa Inggrisnya PSA bukan, Ustaz? Psalm ya. Psalm. Psalm. The Psalms. Oh, Alkitabmu Inggris ya? Iya. Boleh. Silakan. Jika aku melihat langitmu, betul bukan, Ustaz? Ustaz. Betul. Silakan. Oh, oke. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaannya dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Oke, teman-teman lihat ya. Jika aku melihat langit buatan jari,
bulan, bintang yang kau tempatkan. Jadi pemazmur ini mengkonsepkan, meyakini bahwa segala sesuatu alam semesta ini, segala ciptaan dibuat oleh pribadi satu. Pribadi yang esa itu. Pribadi yang tunggal itu, karena itu dia sebut katamu, kau tempatkan, engkau mengingat, engkau mengindahkan, engkau telah membuat seperti Allah. Yang pasti bukan Allah sendiri. Seperti itu kan mirip. Misalkan kayaknya mukanya seperti bapaknya gitu ya. Tapi bukan bapaknya, mirip. Jadi ketika dikatakan seperti Allah, ya kita bukan Allah. Kita punya sifat-sifat yang mirip seperti Allah. Kemudian dikatakan engkau membuat, ia berkuasa, buatan tanganmu telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi teman-teman, pemazmur menggambarkan bahwa Allah itu di atas kita. Kenapa di atas? Karena dia pencipta, misalkan sederhananya gitu. Kenapa di atas? Karena dia itu yang punya kuasa. Sehingga dia maha itu. Makanya kalau sebutan maha sebenarnya sebutan yang menunjuk prioritasnya itu menunjuk pada Allah. Sekalipun ada juga gelar-gelar secara pendidikan itu pakai maha gitu ya, mahasiswa gitu ya. Kalau anak-anak SD sampai SMA itu kan disebut siswa. Kemudian yang lulus SMA, kuliah itu kan disebut sebagai mahasiswa. Tinggi. Dan Allah itu tinggi. Kalau ditanya, di atas Allah ada lagi nggak, Los? Ya nggak ada. Di dalam konsep iman kekristenan bahwa Allah itu yaitu pribadi yang satu, yang tunggal itu, yang Allah Tritunggal, itu yang di atas kita. Jadi konsep penting tentang Allah adalah Allah itu di atas kita. Sehingga teman-teman ketika kita melihat konsep yang pertama tentang Allah, maka yang kita dipanggil untuk tunduk. Kita dipanggil untuk taat. Kita dipanggil untuk berserah. Kita dipanggil untuk jangan pernah melawan tentang Allah. Jadi kenapa? Karena dia di atas kita. Jadi kalau sesuatu di dalam dunia ini gitu ya, maka ada yang disebut sebagai hierarki. Jadi kalau beberapa suku itu ada strata apa, strata apa, strata apa, dan strata apa. Jadi Lose dulu belajar tentang misalkan di India gitu ya, ada strata yang paling tinggi, kemudian ada strata yang paling bawah. Dan setiap strata itu akan menghormati strata yang di atas. Kenapa? Karena posisi di situ. Jadi kalau secara urutan manusia aja ada strata yang kita tidak bisa untuk melawan, tetapi tunduk, maka konsep kita tentang Allah juga seperti itu. Karena itu kalau ditanya gini, Los, kenapa ya kita ini orang Kristen harus ibadah? Kenapa ya kalau orang Kristen itu boleh nggak ya nggak ibadah? Kalau kamu meyakini dan kalau kamu percaya di dalam konsepmu tentang Allah bahwa Allah itu di atasmu, maka kamu mau nggak mau harus ibadah sebenarnya. Kenapa? Karena konsepnya adalah misalkan di dalam zaman kerajaan ketika raja datang, rakyat itu akan sujud menyembah, akan nunduk kepada raja dan mengagungkan raja. Dan itu konsepnya mirip. Bahwa kenapa kita harus ibadah? Karena kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tinggi, yang maha tinggi, yang harus kita sembah. Jadi ibadah itu di dalam konsep kekristenan bukan pilihan. Kamu mau milih ibadah atau enggak gitu ya. Kamu mau beribadah atau enggak? Enggak. Ibadah itu bukan pilihan. Ibadah itu adalah ketundukanmu sama Allah yang ada di atasmu, yang transenden itu. Kemudian yang kedua, Allah itu dekat. Jadi Allah yang tinggi itu, tapi kemudian Allah itu dekat. Jadi kelihatannya itu paradoks gitu. Tinggi, jauh, tetapi dia dekat. Dekat, tetapi dia jauh. Jadi di dalam posisinya sebagai Allah, dia tinggi, tetapi di dalam ketinggiannya itu, kemudian dia mendekat. Dia imanan. Dia begitu dekat dengan kita. Coba kita lihat di dalam Mazmur 121. Tadi Mazmur berapa ya? 121 ayat 1 sampai 2 kan. Nah, ini Mazmur 121 ayat 3 sampai 8. Coba kita lihat ya. Mazmur 121 ayat 3 sampai ayat yang ke-8.
Kita baca satu orang satu ayat ya. Kolose dulu ayat yang ketiga, nanti Jojo ayat yang keempat, Warren ayat yang kelima, Jos ayat yang keenam, 7 Lose, 8 Jojo. Gitu ya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5, silakan Warren. Ayat berapa tadi? Ayat 5. Mazmur 121. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Job. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke. Teman-teman, kalau kita lihat Mazmur 121 ayat 3 sampai 8, gambaran tentang Allah yang imanen itu, Allah yang dekat itu begitu kental. Digambarkan di sana, ia takkan membiarkan penjagamu tidak terlelap, tidak tertidur, penjaga Israel. Kemudian Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu. Kemudian matahari tidak menyakiti engkau, bulan pada waktu malam, Tuhan akan menjaga engkau. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu, sampai dari sekarang sampai selama-lamanya. Begitu dekat, begitu siap siaga untuk senantiasa menjaga kita, untuk senantiasa melindungi kita. Jadi Allah yang besar itu, Allah yang tinggi itu, tetapi Allah yang sama, Allah yang menyertai kita. Jadi Allah yang imanen ini, kalau Tuhan Yesus itu menekankan tentang Immanuel gitu ya, Allah yang berserta dengan kita, Allah yang menyertai kita. Lese pernah ngomong sama kalian di remaja, konsep Allah menyertai kita itu bisa menimbulkan dua reaksi bagi kita. Yang pertama, reaksinya bersyukur. Bahwa bersyukur deh bahwa saya ini disertai oleh Tuhan. Dimanapun Allah itu maha hadir dalam hidup saya, Allah itu menyertai saya, Allah itu melindungi saya, Allah itu tahu akan setiap pergumulan saya. Tetapi yang kedua, reaksinya adalah mungkin nggak nyaman. Aduh, dikit-dikit Allah ada gitu ya. Terus saya nggak bisa buat apa-apa gitu loh saya. Kalau saya buat dosa kan Allah ada nih. Kalau saya melakukan kecurangan, Allah kan tahu. Aduh, nggak nyaman nih Allah dekat. Tetapi bagi Lose, konsep Allah dekat itu adalah konsep bahwa Allah senantiasa mau melindungi kita. Jadi konsepnya adalah bahwa Allah yang sama, yang kita sebut sebagai Bapa itu, yang tahu kebutuhan kita, yang tahu kelemahan dan kelebihan kita, yang tahu akan seperti apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi dia begitu dekat. Jadi konsep imanen ini juga kita samakan dengan konsep Allah Immanuel itu. Allah yang bersama-sama dengan kita. Kemudian teman-teman kita lanjut. Bentar ya. Bagaimana? Nah ini. Kemudian konsep Allah yang ketiga. Yaitu Allah yang memiliki rencana. Providence. Jadi kalau pemelihara itu providensia Allah. Seperti itu. Allah yang memelihara kita. Jadi konsep yang ketiga ini adalah Allah yang memiliki rencana. Providence itu. Coba kita lihat di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Silakan satu orang baca untuk kita. Mazmur 139 ayat yang ke-16.
Silakan. Siapa, Jojo, Warren, atau Josh? Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Oke. Jadi konsep ayat yang ke-16 ini menunjukkan bahwa Tuhan itu udah punya rencana. Tuhan itu udah punya planning. Tuhan itu udah punya finishnya kita mau jadi apa. Di dalam runtutan waktu hidup kita, jatuh bangun kita, masalah ataupun keberhasilan, tetapi dalam semuanya itu tidak lepas daripada rencana Tuhan. Sebelum ada satupun daripadanya, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadamu. Sebelum itu terjadi, sebelum itu menjadi sebuah sejarah, sebelum itu menjadi sebuah rencana, tetapi Allah sudah mempunyai rencana. Sebelum itu ada di dalam ruang dan waktu, tetapi di dalam kekekalan Allah punya providen itu, punya rencana itu dalam hidup kita. Teman-teman, ketika kita melihat 3 poin ini tentang konsep tentang Allah, mengajarkan bahwa kepada kita 2 sisi yang saling terkait. Yang satu, kita meyakini bahwa Allah yang baik itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia punya otoritas yang tertinggi dalam hidup ini, karena itu kita dipanggil untuk tunduk sama dia. Siapapun kita, gitu ya. Seperti apapun kita. Kenapa? Karena kita itu bagaimanapun keberadaan kita, Allah itu lebih tinggi dari kita. Yang kedua adalah Allah yang menyertai kita dan menuntun kita untuk mencapai rencananya. Jadi suatu hari Lose pernah ditanya sama pemuda, Lau, kalau jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Gitu. Siapa yang nentuin, Lose? Kalau berkaitan dengan siapa sih yang mau jadi jodoh saya? Apakah Tuhan atau manusia? Maka Lose bilang bahwa ketika bicara tentang jodoh, Tuhan itu kasih hukum primer untuk kita. Hukum pokoknya. Jadi pokoknya apa? Hukum-hukum yang mutlak. Misalkan seiman gitu ya. Harus sama-sama orang yang takut akan Tuhan. Sepadan. Itu kan hukum-hukum primer. Tetapi kita punya namanya hukum sekunder. Aturan-aturan sekunder, pertimbangan-pertimbangan sekunder yang kita sebut sebagai poin-poin kita atau standar-standar kita. Misalkan rambut panjang, pinter, kemudian misalkan suku apa. Nah, itu standar kita. Jadi kalau ditanya Lose, kalau jodoh Tuhan atau kita? Bagi Lose dua-duanya berjalan. Tuhan memberikan hukum primer dan kita hukum sekunder dan kita mencari. Teman-teman, kita meyakini akan hal itu. Bahwa kita punya Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Dan di dalam kepedulian Allah tentang kehidupan kita, dia juga punya rencana yang tetap untuk hidup kita. Kalau dalam bahasa Alkitab itu, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan misalkan, tetapi rancangan damai sejahtera. Tetapi apakah ayat itu ingin menunjukkan pada kita bahwa kita nggak akan mungkin kecelakaan? Iya, enggak. Tetapi di dalam kondisi apapun yang kita alami, tetapi itu bukan finishnya dalam hidup kita. Tetapi finishnya adalah damai sejahtera daripada Tuhan. Jadi Lose itu 2 kali keluar kota, 2 kali mobil mogok. 1 kali di tol, jalan dari Malang, mau keluar tol, sebentar lagi keluar tol, mogok, habis kopling. Yang kedua, waktu ke puncak, kebakar dinamo mobilnya. Kalau kita patokan ayat itu, kita berkata, ayat ini bohong, katanya bukan rancangan kecelakaan. Waktu dari puncak itu rem Lose itu ngunci, jadi nggak bisa rem kaki, jadi mainnya rem tangan gitu ya. Aduh, Lose udah gugup sekali.
Jadi nabrak masuk berita nih pasti. Misalnya gitu. Tapi ketika kita melihat ayat itu, bukan poinnya bahwa anak Tuhan itu nggak akan mengalami masalah. Enggak. Tetapi di tengah masalah, Tuhan tetap berikan damai. Tuhan tetap jagai. Tuhan tetap datangkan orang-orang baik untuk menolong. Dan Tuhan membantu menyelesaikan masalah itu. Memberikan damai. Damai sejahtera. Dan Lose meyakini konsep itu. Teman-teman, ini konsep tentang Allah. Kita lanjut di 4 slide lagi. Nah, Allah yang mengatur alam semesta dan sejarah, mengenal dan memperhatikan kita. Jadi ini konsep yang menarik. Bahwa Allah yang mengatur alam semesta dan sejarah ini, dia mengenal dan memperhatikan kehidupan kita. Jadi mengenal kehidupan Warren, gitu ya, memperhatikan kehidupan Warren, mengenal kehidupan Jojo, memperhatikan kehidupan Jojo, mengenal kehidupan Josh, memperhatikan kehidupan Josh sampai sedetil apapun. Sehingga kita bisa berkata gini, nggak ada satu detik pun, tidak ada satu perbuatan pun yang kita lakukan yang Allah nggak tahu kita lakukan apa. Lose sering ngomong sama orang tua remaja. Bapak Ibu itu tidak 24 jam bersama-sama dengan anak-anak kalian. Kalau orang tua itu kerja, itu ya usaha, pergi pagi, pulang malam. Nggak tahu hidup anak-anak itu 24 jam itu kita nggak tahu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu kenal dan memperhatikan hidup anak Bapak Ibu, sehingga kalau anak-anak tahu bahwa Tuhan kenal dan memperhatikan, maka mereka akan hidup berjaga-jaga. Hidup memperkenankan akan hati Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan itu ada di setiap waktu, di setiap pemikiran, di dalam setiap perkataan, di dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Sehingga mereka akan hidup takut akan Tuhan. Nah, Allah sedang bekerja menggenapi rencananya yang baik atas hidup kita. Lalu baca Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan di sini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia, yaitu Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Teman-teman, ayat yang ke-6 akhir, pada hari Kristus Yesus, ketika bicara tentang pada hari Kristus datang kedua kali. Jadi Paulus percaya bahwa pekerjaan, bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan akan terus tergenapi, akan terus diwujudkan sampai kepada kedatangan Kristus. Kalau kedatangan Kristus yang kedua, berarti dunia ini sudah berakhir. Dunia ini sudah akhir zaman. Dan kita masuk di dalam kehidupan yang baru nanti. Di dalam kekekalan itu. Jadi Tuhan sedang bekerja menggenapi rencana yang baik dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kehidupan secara jasmani, tetapi kehidupan yang bicara tentang secara rohani juga di dalam hidup kita. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, 2 slide terakhir menjadi slide refleksi untuk kita. Jadi, apakah yang Anda percaya? Apakah yang Jojo percayai? Apakah yang Warren percayai? Apakah yang Josh percayai? Apakah yang Lose percayai? Apakah Jojo, Warren, Josh, Lose percaya bahwa Allah itu baik di dalam konsep yang kita sudah pelajari tadi tentang Tuhan? Dia yang maha tinggi, tetapi Dia yang maha tinggi itu mau hadir di dalam kehidupan kita keseharian. Apakah kita percaya bahwa Dia, Allah, terlibat dan peduli dengan hidup kita sehari-hari? Di dalam kehidupan yang kita lakukan hari lepas hari di dalam hidup ini. Apakah Dia peduli dan terlibat? Atau kita berpikir bahwa kayaknya saya ini berjalan sendiri loh. Saya sekolah sendiri. Saya nggak doa atau saya doa sama aja kok hasilnya. Saya baca Alkitab, nggak baca Alkitab, ya sama aja. Saya harus berjuang, bangun pagi, belajar di sekolah secara online, saya harus beraktivitas,
Kalau mau jadi sukses saya harus bekerja keras. Lalu di mana Allah terlibat dan peduli dalam hidup saya? Teman-teman, ketika kalian bisa melakukan semuanya itu, maka sesungguhnya Allah sedang berada, sedang berelasi, sedang terlibat dan peduli dalam hidupmu. Misalkan, kalau saya sedang sakit, saya sedang ada masalah yang besar, saya sedang menderita, apakah Allah terlibat dan peduli dengan hidup saya sehari-hari? Iya. Allah terlibat dan peduli dengan hidupmu sehari-hari sekalipun engkau sedang di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Teman-teman, Lose punya cici. Dia beberapa tahun lalu, sekitar 8 tahun lalu, suaminya itu tiba-tiba suatu malam terkena serangan jantung. Anak mereka itu 3. Yang paling kecil itu Lose ingat SMP kalau nggak salah. Dia punya anak 3 cowok. Yang paling kecil itu SD, masih kurang lebih kelas 3-an, 3 SD atau 4 SD. Ketika Lose itu baru pindah dari Lampung, baru sampai ke Karawaci, ditelepon tuh sama kokonya Lose. Berkata bahwa kakak iparnya Lose meninggal. Jadi kena serangan jantung, tidak tertolong, dibawa ke rumah sakit, meninggal akhirnya. Malam itu Lose berkata sama Tuhan, Tuhan ini 3 anaknya ini mau jadi apa nih ya? 3 masih kecil, cicinya Lose itu cuman dagang gitu. Dia akan jadi apa nih ya 3 anak? Tetapi kemudian 8 tahun itu udah lewat. Keponakan Lose yang pertama, anak yang paling besar, itu sudah hampir lulus kuliah sambil dia kerja. Kemudian anak kedua itu masuk sekolah Alkitab di semester berapa sekarang ya? Udah semester 4 di saat sana. Kemudian anak ketiga sudah lulus SMA. Teman-teman, ketika kami merefleksikan akan hal ini, di tengah-tengah dia harus kehilangan suaminya, dia harus kehilangan papanya, tapi Tuhan terlibat. Tuhan peduli dalam kehidupan sehari-hari dan membuat anak-anak ini bisa lulus SMA, ada yang kuliah, ada yang sedang kuliah, dan mereka di dalam kondisi yang dipelihara oleh Tuhan, meskipun tidak dalam kondisi yang wah sekali gitu, tapi dipelihara oleh Tuhan. Jadi banyak peristiwa-peristiwa dalam hidup kita ketika kita melihat bahwa Allah itu terlibat, baik dalam kondisi kita yang baik, kondisi yang normal, tidak ada sesuatu letupan-letupan yang wah di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan itu, rutinitas gitu, ataupun kondisi yang tidak menyenangkan, tapi Allah terlibat dan dia peduli. Dan pada akhirnya Lose ingin berkata, buku ini ingin berkata seperti ini. Jalanilah setiap hari dengan menghayati kebenaran itu. Kebenaran yang mana? Kebenaran bahwa Allah terlibat dan peduli dengan hidup kita. Allah itu baik. Pikirkanlah perubahan yang dapat dihasilkan dalam hidup Anda ketika Anda menyadari tentang keberadaan Allah yang personal ini. Bahwa Dia bersama dengan Anda, bersama dengan kita, dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu materi yang kedua yang bisa Lose sampaikan. Kalau ada yang mau tanya atau kita diskusi atau